Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u qasana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mattasarat aynun bin nadarin wa udhurun bi khabar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimakumullah, alhamdulillah. Maka melanjutkan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya, yang mana kisah dari sirah Nabi Muhammad ini semakin kita dengarkan, semakin kita terpikat, semakin kita mencintai sosok beliau SAW. Maka saat ini kita akan membahas tentang Wafdun Najran, yaitu utusan dari Najran. Fi sanatil ashirah, pada tahun ke-10 dari kenabian, wafada alaihi wafdun min nasara Bahran, Najran. Maka datanglah utusan dari Nasrani Najran. Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyah. Telah sampai kepada mereka kabar dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Wa kanu 20 rajulan. Jumlah mereka 20 orang laki-laki. Faqra'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan di hadapan mereka yaitu Al-Qur'an. Fa'amanu kulluhum. Maka 20 orang Najran ini, Nasara ini, semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sedikit pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maka sebelum saya jelaskan, Najran ini adalah sebuah negeri di antara Mekah dan Yaman. Maka bawa nakhahum Abu Jahlin ala islamihim. Maka dicela oleh Abu Jahal orang-orang tersebut akan Islamnya mereka. Wa qala lahum, bahkan Abu Jahal berkata kepada mereka, ma ra'aina rukaban ahmaqa minkum. Sesungguhnya saya tidak pernah melihat sosok ini bisa dikatakan sampai kayak binatang atau tunggangan yang lebih bodoh daripada kalian. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabar hadzal rajul. Kalian diutus oleh kaum kalian untuk mengetahui kabar tentang kalian diutus oleh kaum kalian tentang kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkata, salamun alaikum la najahalakum. Salam untuk kalian, tidak keselamatan untuk kalian. Lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Dijawab, orang-orang tersebut berkata kepada Abu Jahal bahwa keselamatan untuk kalian tapi tidak ada salam untuk kalian tapi tidak ada keselamatan untuk kalian. Sambil berkata, engkau adalah apa yang kau yakini dan kami adalah apa yang telah kami pilih. Berkata, fa anzalallahu bidzalika alladzina atainahumul kitab min qablihi hum bihi yu'minun. Mereka apabila adalah orang-orang yang mana apabila Al-Qur'an atau Alkitab diturunkan kepada mereka dari sebelumnya, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya Alkitab ini adalah Injil, mungkin di sini Alkitab adalah Injil, dan mereka adalah beriman kepada Injil. Maka saat ini ada Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Wa idza yutla alaihim qalu asinna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'at wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa idza sami'ul lagwu a'ridu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Kurang lebih ayatnya seperti itu, yang mana artinya kurang lebih paling tidak penegasan dan jawaban dari orang-orang Muslim, jawaban orang-orang yang memeluk
mengikuti Nabi Muhammad, bahwasanya lana amaluna, bagi kami adalah amal kami, walakum amalkum, dan untuk kalian urusan kalian, amal kalian. Jangan ganggu keyakinan kami. Fakata faqullahu lakum ma antum alaih wa lana makhtarnahu. Maka mereka mengatakan kalian adalah, untuk kalian adalah apa yang kalian pilih atasnya, sedangkan kami adalah apa-apa yang kami pilih. Jadi mereka tidak ingin pilihan mereka ini diganggu. Pilihan mereka diusik oleh orang-orang kafir, yakni Abu Jahal yang termasuk di antara yang mengusik. Maka orang-orang Najran ini, setelah Nabi SAW hijrah Habasyah kedua, Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana proses kemudahan di dalam berdakwah. Jadi memang ketika Habasyah pertama penuh penghinaan dan bagaimana susahnya berdakwah, ternyata memang ahlul bilad ini, kecenderungan yang terjadi kepada ahlul bilad itu ingkar kepada orang yang ada di negerinya. Maka ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, malah orang-orang Mekah yang ingkar pada Nabi, malah orang-orang Madinah yang menerima Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita bisa ambil ibrah di sini. Sebagaimana para ulama, orang-orang salihin, biasanya mereka tidak diterima di negeri mereka, tapi mereka lebih diagungkan, dimuliakan negeri orang lain. Maka hijrah adalah menjadi solusi. Ketika mereka bekerja di satu tempat, ternyata pekerjaan tidak bisa berkembang, maka hijrahlah di tempat tersebut yang akan berkembang. Maka akan datang waktunya Fathul Mekah, engkau kembali nanti ke negerimu yang asalnya. Dan dari sinilah kita melihat bagaimana bisa diambil contoh patokan apabila seorang belum sukses di negerinya, ia bisa keluar mengikuti Nabi. Entah dalam urusan perdagangan, entah dalam urusan muamalah, entah dalam urusan dakwah dan lain sebagainya. Biasanya orang di negeri kita karena mengetahui kecilnya kita kecilnya seperti ini, kemudian mengingat dulu ya seperti ini, maka menganggap kita adalah remeh. Sedangkan orang-orang di luar karena tidak mengetahui kecilnya kita, malah justru mengagungkan dan memuliakan kita dan mempercayai apa yang kita ucapkan. Maka paling tidak dari sini kita dapat mengambil ibrah yang dapat kita pakai, kita simpan, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa semua lika-liku yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad ini itu menunjukkan fa inna ma'al usri yusra. Ya, di dalam kesusahan terdapat kemudahan di situ. Setelah Nabi SAW mengalami kesusahan, maka Allah Ta'ala memberikan jalan kemudahan. Nah, setelah itu Nabi menunjukkan ketegasan. Ketegasan lagi yaitu, kalau engkau mau masuk Islam, masuklah Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, negerimu, maka akan kami perang. Bahakata. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik yang hidayah kepada kita dan menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.